Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 11 Juni 2025. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Bilangan pasal 24 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Bilangan pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan dari Alkitab TB2. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam melayangkan pandangnya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghinggapi dia, lalu ia mengucapkan sajaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih mulia daripada Agag, dan kerajaannya akan ditinggikan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan dan bagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Demikian firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, kutuk menjadi berkat. Tampak ropu mendadi pasakke. Bileam adalah nabi yang dikuasai ketamakan, bahkan bersedia mengucapkan kutuk dengan bayaran. Raja Moab yaitu Balak mempergunakan kesempatan tersebut dengan membayar Bileam untuk mengucapkan kutuk bagi bangsa Israel. Kutuk merupakan akhir dari sesuatu hal dalam bentuk kesulitan atau kesengsaraan. Karenanya tidak ada manusia yang menginginkan kutukan, melainkan mengharapkan berkat. Pembacaan dari Bilangan 24 ayat 1-9 merupakan peristiwa yang ketiga kalinya Bileam diminta mengutuk Israel, namun justru mengucapkan berkat atas Israel. Menarik sebab perubahan kutuk menjadi berkat berawal dari penglihatan Bileam bahwa memberkati Israel adalah baik di mata Tuhan. Selanjutnya Roh Allah menghinggapi Bileam lalu mengucapkan berkat bagi Israel. Dalam ucapan berkat, Bileam mendapat penglihatan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan menyatakan kesediaan mendengar firman Tuhan. Ayat 3-4. Selanjutnya mengatakan keadaan Israel yang indah, berkelimpahan dan kuat. Ayatnya yang ke-5 hingga ayat yang ke-7.
Menggambarkan Israel seperti lembah, kebun di tepi sungai, pohon gaharu dan pohon aras, air, ayat 6-7, dan atas semua itu Allah yang bertindak membebaskan dan melindungi, ayatnya yang ke-8. Dari kutuk menjadi berkat terjadi karena kasih Allah dan pertobatan yang dilakukan oleh umat. Kasih Allah mengalahkan kutukan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Merupakan kutipan dari Kejadian 12 ayat 3 tentang berkat Allah atas Abram yang dipanggil dari negerinya ke negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadanya. Karena itu, ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan menjadi kunci untuk terus mengalami berkat Allah yang tidak akan berkesudahan dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah dalam menjalani kehidupan ini kami selalu taat kepada kehendak dan rencana Tuhan, dan kami akan menikmati kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan segala ucapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dari kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.